Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya berjudul Kunci Semangat. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, seringkali permasalahan hidup yang kita hadapi membuat kita menyerah ataupun kecewa. Ini bisa terjadi ketika kita tidak lagi memiliki semangat. Kita tidak lagi memiliki gairah dalam menghadapi kehidupan. Nah, dalam ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Amsal Salomo mengingatkan kita bahwa orang yang bersemangat dapat menghadapi pergumulannya. Artinya bahwa walaupun kita berada dalam kondisi atau keadaan yang tidak baik, walaupun kita diperhadapkan dengan permasalahan, pergumulan, bahkan tantangan hidup, tetapi jika kita bersemangat, jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan dapat melewatinya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa kunci semangat dalam menghadapi hidup ini? Yang pertama, berdoa dan senantiasa bersyukur. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita menghadapi permasalahan itu dengan bersungut-sungut, marah, emosi. Tetapi cobalah kita menghadapi permasalahan itu dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita bukan hanya bersyukur saat kita bahagia, bukan hanya pada saat kita bersuka cita, tetapi saat kita ada dalam pergumulan, mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, berani dan berhenti membuat alasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terlalu banyak berpikir dan takut bertindak serta terlalu banyak alasan. Nah, inilah yang menjadi penyebab kita seringkali hilang semangat untuk melakukan apapun. Karena itu berhentilah membuat alasan dan beranilah mengambil keputusan. Ingat bahwa hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan, maka pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Yang ketiga, tetapkan tujuan hidup. Saudara, jika kita tidak memiliki tujuan atau target dalam kehidupan, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan kehilangan arah, tidak ada semangat, bahkan putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, tetapkan tujuan dan target hidup, entah itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Karena dengan menetapkan tujuan hidup, pasti kita akan lebih bersemangat untuk beraktivitas. Yang keempat, biasakanlah hidup bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hidup bahagia, kita akan selalu berpikir positif, karena kebahagiaan itu tidak diukur dari harta, tahta, ataupun jabatan. Ada orang yang kaya raya, punya jabatan yang bagus, tetapi mereka tidak bahagia dan merasa hampa dalam menjalani kehidupan mereka. Saudara, ingat bahwa kebahagiaan datang dari mereka yang menyikapi segala sesuatu dengan positif dalam kehidupan mereka. Walau iri hati, amarah, hal sekecil apapun, jika kita bersyukur dan berbahagia, pasti kita akan semangat dalam menjalani kehidupan. Jadi semangatlah dalam menjalani kehidupan, sesulit apapun ujian dan tantangan hidup kita. Jika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita bersyukur, kita membiasakan hidup bahagia, niscaya kita pasti akan dapat bisa melewatinya. Karena orang yang bersemangat akan mampu menanggung penderitaannya. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami meminta biarlah roh semangat itu senantiasa ada dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang umur hidupku,
sepanjang umur hidupku.